Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang teori permintaan dan teori penawaran untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Dalam pengambilan keputusan manajerial, kita perlu menganalisis permintaan pasar untuk mencari solusi optimal dalam memecahkan masalah. Definisi dari permintaan itu sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh pelanggan dalam berbagai kondisi pasar selama periode tertentu. Teori permintaan adalah hubungan harga produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dengan jumlah atau kuantitasnya. Di mana apabila harga suatu barang tersebut mengalami kenaikan atau menjadi lebih mahal, maka jumlah permintaan konsumen akan turun. Dan begitu sebaliknya. Jika harga suatu produk turun atau menjadi lebih murah, maka jumlah permintaan akan menjadi lebih banyak. Harga adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi permintaan suatu produk. Selain harga, ada pula faktor lain yang bisa mempengaruhi sebuah permintaan. Faktor non-harga tersebut diantaranya adalah selera konsumen, pendapatan, jumlah populasi, harga barang substitusi, kemudian harga barang komplementer, dan juga iklan. Faktor non-harga yang dapat mempengaruhi permintaan salah satunya adalah selera konsumen. Ya, selera konsumen sangat berpengaruh dalam jumlah permintaan suatu produk. Contohnya, dalam sosial media misalnya, pada tahun 2018 ke belakang, orang-orang lebih senang menggunakan aplikasi Instagram untuk mengupdate informasi ataupun mengupload kegiatannya. Namun, beberapa tahun terakhir ini pengguna Instagram beralih ke TikTok karena TikTok memiliki inovasi baru, yaitu berupa video pendek yang menyenangkan, di mana pada saat itu Instagram masih belum punya. Kemudian faktor non-harga selanjutnya adalah pendapatan. Kita ambil contoh dalam kebutuhan barang berupa alat komunikasi. Orang-orang kota lebih banyak menggunakan handphone dari Apple daripada handphone atau produk dari Xiaomi. Sedangkan orang-orang yang di desa sebaliknya lebih banyak menggunakan handphone dari Xiaomi daripada produk handphone dari Apple. Hal tersebut terjadi karena pendapatan mereka berbeda. Pendapatan orang-orang di desa dan orang-orang di kota tentu sangat signifikan perbedaannya. Nah, dari pendapatan tersebut bisa menentukan daya beli seseorang, sehingga terjadilah perbedaan permintaan dari produk tersebut. Perubahan permintaan dapat menyebabkan pergerakan pada kurva permintaan. Bisa kita lihat pada gambar berikut, di mana di titik A saat harga adalah senilai $10, permintaan konsumen adalah sebesar 4. Kemudian harga produk tersebut mengalami perubahan, yaitu senilai $6. Otomatis jumlah permintaan konsumen meningkat, yang sebelumnya adalah 4 menjadi 7. Kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran. Hal tersebut bisa kita lihat dalam gambar berikut. Pada permintaan awal atau garis yang berwarna biru dengan simbol D0, harga barang adalah 6 dan jumlah permintaannya sebesar 7 produk. Namun, kurva tersebut bergeser ke kanan dan mengalami kenaikan jumlah atau kuantiti yang diminta. Akan tetapi harganya tetap atau sama. Perubahan kuantitas atau jumlah permintaan tersebut bisa disebabkan oleh faktor non-harga seperti selera konsumen, pendapatan, ataupun harga substitusi barang tersebut. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teori penawaran. Teori penawaran atau juga dikenal dengan hukum penawaran menjelaskan interaksi antara harga produk dan jumlah penawaran produk. Teori penawaran mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya
jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen. Argumentasi atau pemikiran yang melatar belakangi teori penawaran yaitu pada harga suatu produk mengalami peningkatan. Hal ini dipersepsikan oleh produsen sebagai kondisi yang tepat meningkatkan penjualan dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan. Kita akan beralih dengan formula matematis teori penawaran menggambarkan interaksi perubahan harga suatu produk dan jumlah penawaran produk tersebut, sehingga teori penawaran dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan min A plus BB. Keterangan Q adalah jumlah penawaran produk pada produsen, A itu sebagai konstanta, B koefisien garis kurva atau tingkat sensitivitas harga produk terhadap harga jumlah produk yang ditawarkan, P adalah sebuah harga produk, S dilambangkan sebagai penawaran. Oke, baik, kita akan beralih dengan materi fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen. Untuk menentukan fungsi penawaran terdapat dua metode, yakni yang pertama, perhitungan matematis secara sederhana. Perhitungan fungsi penawaran dengan menggunakan metode perhitungan matematis secara sederhana. Pada umumnya digunakan pada saat kondisi yang pertama menghitung hubungan penawaran antara barang dan harga barang dengan data yang relatif sedikit. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penawaran hanya terbatas pada harga. Yang kedua yaitu perhitungan matematis dengan menggunakan software statistika seperti SPSS, Minitab, dan sebagainya. Perhitungan matematis dengan menggunakan software statistika digunakan pada umumnya pada saat kondisi yang pertama, menghitung hubungan penawaran antara barang dan harga barang dengan data yang relatif banyak. Dan yang kedua, itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Kita bisa ambil contoh dari sebuah soal. Menghitung fungsi penawaran yang terbatas pada faktor harga dengan jumlah yang paling sedikit. Di sini diketahui harga atau P dengan masing-masing 80 dan 120, jumlah atau Q yang masing-masing yaitu 25 dan 50. Bisa dibandingkan atau bisa dijelaskan yaitu dengan harga 80 kita bisa dapatkan sebanyak barang atau produk sejumlah 25, dan harga 120 kita akan mendapatkan 50 barang atau produk. Oke, dengan pertanyaan hitung fungsi penawaran dari data tersebut. Oke, langkah pertama yaitu mencari nilai B atau slope dengan rumus slope sama dengan delta Q dibagi delta P. Terus delta Q-nya dari mana? Q-nya 50 dikurangi 25. Terus P-nya dari harga 120 dikurangi 80. Sama dengan 25 per 40. Berarti 25 dibagi 40 sama dengan 0,625. Oke, untuk langkah yang kedua, mencari nilai A. P dikurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. Oke, lanjut. B kurangi 80 per 120 kurangi 80 sama dengan Q kurangi 25 per 50 kurangi 25. Oke, P kurangi 80 per
Dari hitungan 120 kurangi 80 yaitu 40. Sama dengan Q kurangi 25 per dari hasil perhitungan 50 kurangi 25 yaitu 25. Oke. Terus sekarang untuk lanjutan 25P dikurangi 2000. 2000 itu dari mana? 80 kali 25 sama dengan 40Q dikurangi 1000. 1000 ini dari mana? 25 dikali 40. Terus hasil perhitungannya 25P sama dengan 40Q dikurangi 1000 ditambah 2000. 25P sama dengan 40Q ditambah 1000. P sama dengan 1,6Q plus 40. 1,6 minus 1,6Q sama dengan minus P plus 40 sama dengan Q-nya yaitu 0,625 dikurangi 25 yaitu Q-nya yaitu minus 25 plus 0,625P. Untuk pembuktian yaitu Q sama dengan minus 25 plus 0,625P sama dengan minus 25 plus 0,625 dikali 80. Nah, dari sini perhitungannya minus 25 hasil perkalian 80 kali 0,625 yaitu hasilnya 50. Berarti minus dikurangi plus yaitu 25. Berarti Q dengan harga 80 yaitu ada 25 unit. Terus selanjutnya Q sama dengan minus 25 plus 0,625P sama dengan minus 25 plus 0,625 dikali 120. Nah, untuk hasil penghitungannya 125 plus hasil perkalian dari 120 dikali 0,625 yaitu hasilnya 75. Berarti hasilnya dari harga 120 yaitu mendapat 1,50. Interpretasi dari fungsi penawaran tersebut adalah perubahan peningkatan harga sebesar 0,625 akan menyebabkan perubahan peningkatan jumlah penawaran sebesar 0,625. Oke, sekarang lanjut ke kurva penawaran. Berdasarkan pada fungsi penawaran yang di atas tadi, maka dapat digambarkan kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan kurva yang menggambarkan interaksi antara harga sesuatu produk tertentu dengan jumlah permintaan produk tersebut. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kurva fungsi penawaran. Contohnya yang sama dengan soal yang tadi. Di situ berdasarkan pada perhitungan yang dilakukan sebelumnya, maka dapat diketahui fungsi permintaan yaitu Q sama dengan minus 25 plus 0,625P. Kurva fungsi penawaran Q sama dengan minus 25 plus 0,625P. Nah, bisa dilihat untuk kurva penawarannya. Berdasarkan pada kurva di atas dapat dipresentasikan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat harga suatu produk sebesar Rp80 akan mengakibatkan jumlah penawaran atas produk tersebut sebesar 25 unit. Dan yang kedua, pada saat harga suatu produk sebesar Rp120 akan mengakibatkan jumlah penawaran atas produk tersebut sebesar 50 unit. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu market equilibrium. Equilibrium pasar atau market equilibrium terjadi ketika kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang dipasok. Pada titik equilibrium,
pasar menentukan harga dan kuantitas bagi konsumen dan produsen. Konsumen dan produsen sepakat tentang harga dan kuantitas. Kenapa sepakat? Karena di titik itu konsumen memperoleh kuantitas barang pada harga di mana mereka bersedia dan mampu untuk membayar, dan produsen menawarkan kuantitas di harga di mana mereka bersedia dan mampu untuk menerima. Ketika pasar mencapai equilibrium, tidak ada kecenderungan untuk berubah. Jika ada disequilibrium, mekanisme pasar akan menggerakkan permintaan dan penawaran menuju equilibrium yang baru. Di sini ada dua kondisi disequilibrium, yaitu yang pertama, akses permintaan atau short take. Kuantitas yang dipasok lebih kecil daripada kuantitas yang diminta. Yang kedua yaitu akses pasokan atau surplus, yaitu kuantitas yang dipasok lebih besar daripada kuantitas yang diminta. Ketika terjadi akses permintaan, harga akan cenderung naik, produsen akan meningkatkan pasokan dan perlahan menaikkan harga. Juga akan mengurangi kuantitas yang diminta karena harga lebih tinggi. Sedangkan ketika terjadi akses pasokan, harga akan cenderung turun. Produsen mengurangi pasokan dan menurunkan harga, sedangkan konsumen meningkatkan permintaan karena harga menjadi lebih murah. Cara termudah untuk menentukan equilibrium adalah dengan melihat kurva penawaran dan permintaan. Equilibrium terjadi di titik perpotongan kedua kurva atau dapat dengan cara menghitung equilibrium pasar dari fungsi permintaan dan penawaran. Rumus dalam menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar adalah sebagai berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE, atau PD sama dengan PS sama dengan PE. Di mana D yang artinya permintaan, S artinya supply atau penawaran, P artinya price atau harga, Q artinya quantity atau jumlah, dan E yang artinya equilibrium. Mekanisme pasar akan bekerja ketika ada disequilibrium dan akan menggerakkan permintaan dan penawaran menuju equilibrium yang baru. Disequilibrium terjadi jika yang pertama, harga di atas harga equilibrium, dan yang kedua yaitu harga di bawah harga equilibrium. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.